kebijakan mereka pikir dengan baik supaya apa? Agar dia membuat bagaimana sebelum kamu minta aku udah penuhin. Yang bagus kan gitu memimpin. Kamu nggak usah mikir macam-macam, enak aja. Jadi pemimpin yang baik adalah jangan sampai mulut keluar dari rakyat itu minta. Kalau dia keluar berarti dia udah sakit, udah parah. Jadi berilah sebelum dia meminta. Bukan kayak gitu. Itu apa itu? Udah bisa masuk itu. Oh, iya kalau online repot sih. Halo, tes. Halo Pak, kedengaran Pak. Ya, masuk Pak, suaranya Pak. Iya, suaranya jelas, Pak. Masuk kok Pak, aman Pak. Karena zoom-nya sebentar. Yalah, nggak bisa ini. Nggak. Oh. Hmm. Ayo, Lot. Zoom-nya nggak bisa. Iya. Ya oke, itu udah masuk itu. Nih, nggak apa-apa lah, seksi. Oke ya, kita lanjut ya. Yang online bisa dengar ya. Ya, bisa Pak. Oke ya, tadi saya lanjutkan. Jadi konsep manajemen sistem K3 itu menggunakan juga konsep PDCA, Plan to Check Action. Dimulai dari perencanaan tadi ya. Kita bisa lihat perencanaan itu dan dilanjutkan dengan penerapan ya. Dan setelah penerapan adalah pemeriksaan dan action atau tindakan ulang ya. Jadi itu yang kita harus pahami. Nah, kita mulai dari poin atau fase pertama adalah kebijakan ya. Jadi dalam prakteknya ya, kalau kita bicara tentang persyaratan umum, maka kita harus pahami bahwa ISO itu nanti ya baik itu OSAS ya dan yang lain-lainnya, maka kita harus pada posisi organisasi harus menetapkan, memelihara, mendokumentasikan, menerapkan, melakukan dan selanjutnya. Nah, nanti baru pada jenjang berikutnya adalah kita akan bicara tentang sistem K3 untuk menerapkan standar-standar ini. Nah, apa saja yang harus ini? Maka sebelum kita mengarah sana, tentukan dulu dari aspek policy-nya atau kebijakannya. Ya. Bicara tentang kebijakan K3, ya, artinya yang harus kita pahami adalah bagaimana K3 itu disesuaikan dengan konsep bisnis perusahaan. Ya. Jadi
perusahaan ini mau meningkatkan keuntungan, maka syaratnya harus tidak hanya keuntungan saja yang dikejar, tapi syaratnya harus bagaimana semua aspek K3 ini masuk dalam kategori prioritas policy utama perusahaan. Ya, makanya harus sesuai dengan skala resiko K3 organisasi tadi. Ya, jangan hanya dikejar dari aspek keuntungannya atau semua dipukul rata resikonya. Nggak bisa, ya. Oke, dalam aspek ini yang perlu kita pahamkan adalah perusahaan itu bisa beda-beda level resikonya, ya. Oleh karena itu perusahaan harus benar-benar tahu tentang dirinya sendiri, ya, organisasi sendiri, dan kira-kira apa yang pas dengan policy-nya. Ini. Dan kedua adalah harus komitmen daripada perusahaan ini harus tinggi. Ya. Kalau K3 hanya menyuruh karyawannya untuk bisa bagus terhadap jalannya K3, nggak akan bisa. Maka penting bagi perusahaan adalah yaitu membangun komitmennya. Ya. Jadi yang masalah yang harus aware, harus peduli dengan K3 tidak hanya karyawan, tapi pimpinan juga harus mendedikasikan dirinya yang tinggi terhadap standar K3. Ya. Nah, kebijakan K3 ya sifatnya harus secara umum, general, ya. Dan ini menjadi guidance perusahaan yang diturunkan terhadap rencana-rencana kerja perusahaan, ya. Tidak hanya dalam kaitannya secara kebijakan dibuat terus selesai, enggak. Harus diturunkan dalam bentuk program-program kerjanya. Ya. Oke, jadi pada aspek ini ya penting bagi kita untuk apa? Ya paling tidak untuk memahami apa yang menjadi fokus perusahaan. Ya. Apakah ini hanya berguna untuk perusahaan? Enggak. Kebijakan ini harus juga disosialisasikan kepada semua karyawan. Ya. Semua karyawan harus paham tentang ini. Ya. Tidak boleh namanya kebijakan ini hanya untuk level atas, tapi karyawan nggak tahu. Jadi kalau ditanya, kalian tahu nggak kebijakan perusahaan tentang K3? Nggak tahu. Itu masalah. Ya, harus semua walaupun sampai level bawah harus paham, tahu tentang K3. Oke, itu dari aspek kebijakan. Nah, yang kedua tadi adalah apa? Perencanaan. Ya. Kebijakan itu harus diuraikan dalam bentuk perencanaan. Ya. Nah, perencanaan ini ya salah satu pekerjaannya adalah mengidentifikasi potensi bahaya, menilai resiko, dan menetapkan pengendalian. Baru nanti kedua adalah persyaratan hukum, yang ketiga adalah tujuan dari program. Untuk identifikasi potensi bahaya atau sering kita singkat dengan IBR, itu kalau bahasa Indonesianya ya, tapi kalau bahasa Inggrisnya HIRA namanya. Ya. Nah, HIRA ini kalau kita akan mengacu pada standar ISO K3, maka aspek ini harus menyeluruh. Tidak boleh hanya ada di satu atau dua tempat saja. Semua kegiatan rutin maupun non rutin itu harus tercover oleh HIRA ini. Ya. Mau sopir kek, mau misalkan cleaning service kek, ataupun
cuman kerjanya duduk-duduk di kantor, misalkan di back office, accounting, finance, ya itu kan duduk-duduk, atau kerja di pabrik, itu semuanya aspek itu mau rutin dan rutin itu harus dikenai. Dan yang kedua adalah yang memiliki akses ya ke tempat kerja ya, termasuk subkontraktor dan pengunjung, itu juga harus diidentifikasi ya. Termasuk potensi di luar tempat kerja. Tadi di luar tempat kerja itu kalau orang kerja di mana? Ya jalan dari rumah ke pabrik itu di luar kerja, atau pulang dari tempat kerja ke rumah. Itu konteksnya adalah tadi ya, di luar tempat kerja. Nah, tadi saya katakan kalau tadi sampai misalkan di luar ini sampai jam 12 malam, ya itu di luar konteks ya, nggak bisa. Harus ada toleransinya ya, itu yang harus kamu paham. Potensi bahaya yang terbentuk dalam tempat kerja akibat aktivitas berada dalam kendali organisasi. Nah, itu harus ada dalam kendali organisasi. Nah, infrastruktur peralatan juga harus ini, termasuk ruangan-ruangan ini juga harus dihirai. Ya, itu alat-alat ini, misalkan bangku ini bisa menimbulkan hira enggak, ataupun penggeraknya ada enggak, dan apa semua itu harus di. Jadi pekerjaan yang paling rumit sebetulnya di ISO itu adalah hira ini. Karena semua, tapi karena semua itu dikerjakan oleh masing-masing individu-individu, makanya kelihatannya nggak banyak kerjaannya. Karena masing-masing karyawan mengerjakan. Coba kalau dikerjakan oleh satu orang, mentret. Itu. Ya, itu paling banyak. Untuk apa adanya hira? Ya untuk kalau nanti ada masalah, kita bisa paham untuk mengendalikannya. Contoh sebenarnya kan kita membuat hira tentang kita mengendarai sepeda motor ya. Mengendarai sepeda motor itu kan ada aktivitasnya mengendarai sepeda motor. Kira-kira potensi level resikonya apa? Level resikonya mungkin apa, high atau medium atau rendah? High. Nah, potensi injurinya apa? Mungkin sampai kepada fatal injury atau bahkan bisa death, meninggal. Nah, terus paling enggak untuk supaya itu bagaimana action dan kontrolnya. Itu ya, itu yang kita pahamkan. Ya, jadi tabelnya ya gitu ya. Nah, metodologinya ya adalah seperti ini ya. Jadi sesuai dengan ruang lingkup, sifat, waktu, dan memastikan metode proaktif ya. Yang kedua adalah ya, bila mana menyediakan identifikasi prioritas dan dokumentasi risiko serta penerapan pengendalian. Ini ya metodologinya seperti itu ya, dan ini adalah konsepnya. Jadi konsepnya ada namanya, kita mengetahui ada bahayanya, terus ya ini kita lihat pertama adalah ya kolomnya adalah identifikasi bahaya ya. Terus ini ya berat ya. Terus ada namanya penetapan pengendalian ya. Terus ini ada di Anda kolom 4. Nah, nanti ya numbernya ya satu apa ini nih. Risknya apa, misal nih pakai APD ini apa Pak. Nah, penerapan supaya
dia mudah untuk dikontrol dengan baik gitu. Atau contohnya penerapan pengendaliannya supaya ini adalah apa? Kecepatan kendaraan ya yang tinggi bisa mengakibatkan ini apa resikonya mungkin high gitu kan. Terus ini kontrolnya harus apa? Pakai helm, safety misalnya SUS gitu, terus misalnya itu body protector. Nah, penerapan pengendaliannya apa? Mungkin bisa jadi apa? Gasnya dipotong separuh, nggak bisa kencang apa. Terus mungkin ini, jadi kayak gitu ya penerapan. Jadi supaya apa? Nah, ya. Jadi artinya kayak bis-bis itu kan gitu. Bis itu bisa kencang 100-200 km per jam bisa. Tapi kalau itu terjadi, resiko penumpang bisa bahaya, kecelakaan. Maka bis itu, kenapa mudah disalip oleh kalian atau lain-lain? Karena apa? Dia dibatasi kecepatannya oleh pemerintah. Jadi, walaupun digaspol, bus itu nggak bisa kenceng. Karena apa? Bospomnya dikunci. Makanya dia kan kalau kir kendaraan di spub itu dikunci dia. Jadi, bus itu tuh nggak bisa tinggi, paling 80 aja. Ya itu sadarnya begitu. Beda sama mobil-mobil itu atau mobil pribadi. Makanya gampang diselipin. Artinya kalau nggak selipin tenaganya bis kan gede. Masa gede kok nggak bisa jalan kan lucu, nggak mungkin. Dia ngebut juga bisa. Kayak kereta api itu dikontrol. Kalau nggak dikontrol, kecepatannya bisa sampai 300 itu. Ya. Cuman kalau 300, saya pastikan relnya terbang semua. Copot. Nah, kalau itu kan udah didesainnya beda itu. Kalau yang sekarang kan relnya kan kita kan pendek-pendek, bukan lebar. Rel cuma 90 meter, apa 90 cm itu beresiko, ya. Cuman setengah jam doang bayarnya 350. Ya gratis kan sekarang, besok kan bayar. Ya kalau mau ke Bandung silakan jalan-jalan aja dari daftar dulu. Ya, nyari gratis. Tapi biasanya hati-hati kalau uji pertama itu beresiko. Jadi kalau nanti mati kecelakaan, orang gratis mencari selamat gitu kan ini. Ngetes. Atau bisa jadi tumbalnya belum cukup, bikin tumbal. Oke ya, kita lanjutkan. Ya. Jadi lanjut kepada identifikasi, maka setelah ini kita bisa memastikan resikonya, maka kita selanjutnya adalah kita bisa mengetahui ya bagaimana kita menetapkan policy yang akan dilakukan berdasarkan apa? Hierarki resikonya. Jadi kalau hierarki resiko itu ya seperti ini. Jadi semakin ke atas ini adalah semakin ini makin rendah. Maka dengan kita memahami hierarki ini, jadi kita mudah, ya. Makanya di level pertama, kalau perusahaan itu semuanya terkendali dengan baik, nggak usah repot, cukup ada dengan APD aja, alat pelindung diri, ya, cukup kerja dengan itu. Nah, kalau APD ternyata juga dirasa kurang cukup, misalkan potensi orang
bisa melanggar tidak tertib dan apa, ya karena apa? Kadang-kadang pakai APD, kadang enggak, kadang ini kan itu. Maka kalau itu akan menjadikan levelnya resiko naik. Maka untuk supaya mencegah tidak naik, resikonya makin tinggi makin naik, maka harus ada fungsi administratif. Kalau misalkan kamu nggak pakai APD, kenapa nggak pakai APD? Pak, masalah Pak, pusing Pak. Udah nih, tak kasih surat apa? SP3. SP3 aja dulu. Ini administrasi. Ya. Nah, tapi kalau secara administrasi juga masih punya resiko muncul, ternyata orang memang nggak bisa hanya ditekan dengan peraturan represif administrasi ini. Ternyata masih muncul resikonya, maka harus ada rekayasa teknik. Contohnya gini, rekayasa teknik itu. Kalau kamu naik kendaraan, ya potensi bahaya sopir pertama apa? Ngantuk. Kalau ngantuk potensinya apa? Bisa ketabrak depannya, atau kita bisa loyor dan macam-macam. Ya kan? Bisa keluar jalur, bisa nabrak crash ini. Ya, macam-macam. Kira-kira kalau ini terjadi ngantuk, tapi mobil aman, tetap aman atau safety, ya. Kira-kira apa yang dilakukan? Ini ngantuk, tetap sopir, tapi mobil tetap aman. Kira-kira apa yang dilakukan? Maka kalau ini dengan cara rekayasa teknik, sekarang ini ada mobil yang kamu tidur pun, yang ngantuk-ngantuk itu nggak akan keluar jalur. Dengan dibuat oleh sensor elektroniknya, maka dia keluar jalur. Posisi lagi, ke jalur lagi, ya kan? Ya macam-macam lah ya sekarang mobil-mobil apa ya. Terus kalau dia mungkin kecepatan tinggi mau nabrak ini nggak bisa, dia ada cruise control, jadi dia mengatur jarak sendiri di sini jaraknya berapa, misalnya dikunci misalkan jaraknya 15 meter, ya dia udah ke sini ngikutin kecepatan yang tinggi ini ya ikut tinggi, ini rendah ini rendah, itu tetap terus nggak bisa. Jadi dia kalau kamu depannya tinggi, apa kecepatan tinggi, dia ngikutin tinggi, kalau rendah rendah, gitu kan. Jadi nggak akan ketabrak. Itu sekarang mobil sekarang udah begitu. Hah? Ya sudah, yang harganya udah mahal udah sudah. Iya banyak parkir sendiri, kalau udah kamu ngantuk kamu udah capek parkir sendiri dia bisa sendiri, ada mobil udah bisa bahkan sekarang nggak usah gitu, kamu nggak ini dia di parkiran mobilnya, kamu di lobi diarahkan ke dia jemput kamu di lobi bisa beberapa sudah bisa. Ya masih nggak pede sih, masih orang. Lah iya, memang udah ada autopilot namanya, auto driver. Ya nanti kalau semua sistemnya udah bagus, ya, ya. Jadi seperti itu ya, dengan menggunakan rekayasa teknik. Tapi kalau masih muncul juga eksesnya, maka ya diganti. Udah nggak ada pakai motor, mobil-mobilan, ganti. Pakai apa? Semua pakai kereta atau semua langsung. Jadi kayak gitu, ganti. Ya. Tapi kalau kereta masih potensi mau kecelakaan, ya udah dihilangkan aja sama sekali. Ya, jalan kaki kembali lagi. Ya, nanti primitif begitu, jalan kaki. Nah, itulah ya. Kenapa? Kalau sudah tidak ada cara untuk dia mengamankan apa keselamatannya, maka yang paling baik adalah menghilangkan. Jadi menghilangkan pekerjaan itu, gitu loh, nggak boleh dilakukan. Gitu. Contohnya misalkan kamu berpotensi bekerja ini pasti akan celaka, karena dilihat dari data setiap 3 hari ada kecelakaan, maka potensi yang paling baik ya mungkin dihilangkan aja, dihilangkan pekerjaan di situ, entah digantikan robot atau apa itu terserah. Itu. Makanya kan ada beberapa, itu kan yang digantikan seperti itu. Ya, jadi harus kamu paham. Nah ini pola yang dalam standar ISO yang ini adalah prosesnya seperti ini. Jadi nanti pekerjaan kalian ya dalam
mengidentifikasi HIRA adalah seperti penerapan dalam pengendalian itu ya ini. Itu. Jadi berdasarkan apa? Hierarki pengendalian resiko tadi. Jadi mulai yang kecil dulu, udah pakai ini. Aduh Pak, masih banyak yang ini. Ya tekan lagi dengan administratif. Kalau nggak bisa rekayasa, kalau nggak bisa lagi diganti. Kalau nggak bisa lagi masih ini, ya udah jangan ada gitu kan ya. Ya. Gitu. Oke, lanjut. Ya, ada udah. Ya, dan identifikasi bahaya ini ya harus senantiasa didokumentasikan dan dipelihara. Catatan-catatannya itu harus terrecord dengan baik. Ada dokumennya dan semua nanti bisa diperiksa kalau ada apa-apa itu benar nggak dengan apa yang terjadi di dokumen itu. Jadi itu. Makanya kemarin tuh kalau kamu buat HIRA itu kan dalam bentuk dokumen dan itu nanti dipasang di sini. Jadi orang semua bisa tahu kalau masuk ruangan ini apa potensi HIRA-nya. Oh kalau kamu di kursi HIRA-nya ini, kalau di meja HIRA-nya ini. Kalau kamu jalan-jalan bermain itu ada HIRA-nya apa? Itu semuanya ya gitu ya. Oke. Yang terus selanjutnya adalah ya masih dalam fase pertama yaitu perencanaan adalah persyaratan hukum. Seperti dengan lingkungan ya. K3 juga negara ikut campur tangan. Ya. Beda dengan quality, kalau environment dan K3 ini negara campur tangan. Maka tidak mungkin bisa terjadi kita mendapatkan ISO 18.000 tapi kita melanggar hukum. Jangan bisa. Maka harus sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berjalan di Indonesia. Jadi konseptualnya hukum itu logika hukumnya harus ada. Ya. Jadi nggak bisa. Kan K3 ada undang-undangnya, ya kan? Ada peraturan pelaksanaannya, ada peraturan pemerintahnya, ada peraturan menterinya. Maka itu harus diikuti. Nggak boleh abai. Nah, pertanyaannya, Pak, bila mana perusahaan itu lebih baik daripada peraturan yang dilakukan pemerintah gimana? Oh ya syukur, ya lebih bagus. Yang masalah bukan yang kalau lebih baik dari peraturan pemerintah, yang masalah kalau lebih buruk daripada peraturan atau undang-undang. Itu yang tidak boleh. Nah, di fungsi tahap pertama, unsur yang ketiga adalah tujuan. Ya. Jadi tujuan dan program ini adalah menyangkut bagaimana kita sudah merencanakan program kerja kita, pokja-pokja kita, ya, program-program kerja kita. Itu sudah mulai direncanakan dan ini akan menyangkut juga dari tujuan dan program ini akan menyangkut juga target pekerjaan apa, pencapaiannya apa, termasuk juga budgetingnya, ya, itu yang harus kita buat ya, bersama. Oke. Nah, tujuan juga harus selaras dengan apa? Tanggung jawab dan kewenangan. Ya, jadi semua pihak ya harus punya tanggung jawab berdasarkan kewenangannya. Seorang manajer tanggung jawabnya pasti lebih besar dari seorang pekerja, kan gitu ya. Nggak mungkin kewenangan safety-nya pekerja sama manajer itu sama, nggak. Ya. Dalam mensikapi harus mencegah tidak terjadi kecelakaan itu mungkin sama, tapi dalam proses tanggung jawab dan kewenangan beda pasti, ya. Nggak mungkin. Jadi, pekerja itu berpikir tentang tapi kalau manajer ban terhadap seluruh organisasinya yang ada, ya itu yang harus dipahami.
Yang kedua adalah do, ya plan do check action yang benar do atau penerapan dan operasi, ya operation dan penerapan atau aktivitasnya. Nah ini harus terkait dengan sumber daya, peran, tanggung jawab, ya tanggung gugat dan kewenangan, kompetensi pemeliharaan, komunikasi, ya dokumentasi, pengendalian dokumen, pengendalian operasi dan persiapan dan tanggap darurat. Ini yang kita harus paham. Nah, terkait dengan peran penerapan ini, dengan berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unsur ini, maka penting bagi kita di awal pertama yang harus kita pahami adalah ya. Sumber daya ini banyak, ada duit, ada manusia, ada metode, sistem, dan ada bahan baku. Ya, banyak sekali. Nah, ya, di dalam aspek ini maka yang harus dikejar adalah apa? Ya tadi saya katakan. Bagaimana perusahaan ini punya kemampuan dari segala aspek. Misalkan saya mau butuh APD. Perusahaan jangan sampai bilang, aduh, maaf, stoknya kosong atau udah gak punya duit tuh beli gitu kan. Nah, itu parah. Itu. Jadi ini namanya ya kembali lagi mau selamat tapi nggak mau keluar duit. Gitu. Ya. Banyak loh perusahaan yang kayak gitu. Karena K3 itu banyak alat-alatnya yang mahal. Gitu loh. Jadi karena mahal itu makanya apa? Perusahaan itu pura-pura nggak tahu, pura-pura bodoh, pura-pura nggak ini. Emang ada ya? Gitu sukanya. Ya udah deh, terpaksa ngasih. Kalau enggak dia diem-diem aja. Nah itu perusahaan biasanya yang itu. Tapi perusahaan udah korporasi, udah multinational company, dia enggak. Dia takut karena di korporasinya sudah menekankan itu. Ya. Oke. Jadi, nah, juga termasuk organisasinya, ya. Ada wakilnya yang bertanggung jawab dengan K3, ada strukturnya, ada manajernya, ada stafnya, ada adminnya. Itu K3 juga begitu. Sama seperti HRD, ada manajernya, ada payrollnya, ada itu semua sama. Jadi untuk K3, biasanya kalau perusahaan besar itu departemennya khusus, ada departemennya sendiri. Ya, sama seperti kualitas, itu kan ada departemen quality itu kan. HSE juga ada departemennya. Gitu. HS ya. Di mana? Ya tuh, di bagian apa? Oh, itu yang tanggung jawabnya apa? Tentang apa? Mencatat-mencatat, yang dicatat apa? Oh, ya, ya. Jadi semacam kayak ya tadi kayak hampir mencatat potensi ada miss, ada potensi bahaya-bahaya itu apa itu kamu mencatat. Oke. Jadi kamu mengobservasi atau apa? Apa karena ada observasi supervisor jadi kamu yang suruh oh udah catat tadi ketemu ini catat ya gitu ya. Itu namanya oh. Jadi ya HSE sudah banyak berarti kalau di HSE sudah banyak pengetahuan ya itu seperti itu. Ya maksud saya adalah sumber daya organisasinya Anda. Jadi kamu itu termasuk salah satu yang udah merasakan di K3 atau di HSE. Jadi itu karena Astra perusahaan besar maka wajar dia ada. Bahkan susunannya mungkin banyak karyanya enggak yang di HSE enggak cuma 2-3 orang mungkin puluhan juga banyak. Ya. Oke. Yang kedua adalah tentang kompetensi ya, pelatihan dan kesadaran.
Jadi dasar pelatihan itu pertama adalah kompetensi. Kalau orang nggak kompeten, maka perlu dilatih. Kan gitu ya. Bukan pelatihan, terus jadi kompeten. Bukan. Jadi tentunya yang benar adalah kompetensi dulu, baru pelatihan. Maksudnya begini, jadi ini kompetensi. Kompetensi. Ini adalah kesadaran. Jadi ini yang berbeda. Kalau kompetensi itu ya adalah misalkan employee. Nah, ini ekspektasinya perusahaan atau organisasi. Ya. Contoh adalah mungkin satu, kompetensi X, Y, Z gitu kan. Nah, employee ini dapatnya 2. Contohnya. Kalau tapi perusahaan ini harapannya adalah 5. Maka ini menjadi apa? Gap-nya adalah -3. Maka -3 inilah akan yang lari ke pelatihan. Hanya ini gitu kan. Setelah pelatihan akan kembali lagi ke sini, dicek lagi. Oh, hasilnya adalah ini jadi 5. Ini 5. Berarti harapannya 0. Ini udah betul. Ini kalau udah gara gap, ini berarti trainingnya sukses. Itu, trainingnya sukses. Nah, setelah sukses, apa? Jadi orangnya lebih aware, sadar, lebih peduli, ya kan? Ada kepedulian. Ini nggak bener nih, sorry. Ini ada air. Ini potensinya apa? Bisa dia slip. Maka tindakan. Itu aware. Kok itu ada kayak gitu? Itu bahaya. Itu aware. Ya. Ada kesadaran. Jangan terus kalau orang, misalkan kamu lihat di depan, atau dia misalkan teman kamu pakai sepeda motor, dia nggak pakai helm, ini kamu jojong aja, nggak memperingatkan, itu namanya nggak ada kesadaran. Iya, itu. Nah, kalau ini sudah tidak ada kesadaran, apanya training yang kamu lakukan Mas kan gitu, nggak ada disiplin. Ada namanya rajin, itu nggak ada. Kalau nggak ada budaya disiplin rajin, ya ini nggak akan terjadi. Ya, makanya 5S juga gitu kan, ada seiri, ada seiton, ada seiso, ada shitsuke, ada apa? Shitsuke ada iya, ya, seiketsu gitu kan. Jadi ada namanya ringkas, rapi, resik, apa rapi, resik, rawat, rajin. Nah ini kembali lagi ke sini. Ya, itu. Ya, jadi seperti itu, ya. Jadi ini namanya dari aspek ini. Jadi kamu nggak balik. Jadi apa? Pelatihan itu yang paling penting, bukan masalah pelatihannya. How to identify, to conduct the training. Jadi makanya kita timbul namanya kita ada kurikulum. Kurikulum itu udah training need gitu kan. Jadi kalau anak SD itu butuhnya ini. Nah masalahnya kan sekarang kan kurikulumnya nggak jelas. Lulusannya juga nggak jelas. Ya, ya kalau SD 17 tahun berarti pendidikan ini gagal. Kenapa? Berarti apa? Gagalnya artinya mungkin pendidikan mahal, jadi sekolahnya
Anak-anak nggak membuka kesempatan untuk sekolah, nunggu dulu tua baru bisa sekolah, paket A, paket B, paket C kan, itu kan. Nah, itu yang masalah di situ. Harusnya kalau pendidikan murah dan ini, nah itu harusnya dari usia memang 7 tahun, 12 tahun tuh wajib belajar harus bisa terpenuhi, gitu kan. Tapi kalau enggak, seperti pemerintah gagal. Kedua, ya mungkin ya kurikulumnya gagal juga, ya. Jadi sekarang ini kan masalahnya kan di kita ini kan membuat kurikulum kan semua kan karena apa? Karena ganti menteri ganti kurikulum karena ada budgetnya. Jadi supaya budgetnya bisa dipakai, bisa dimakan gitu. Padahal kan nggak begitu. Nah ini kesalahannya di situ. Jadi di awal itu harus ada namanya training need analysis, ada rencana kebutuhan training. Nah, itu konsepnya dari kompetensi, pelatihan dan kesadaran. Tuh, jadi ini semuanya ya itu seperti itu. Jadi apa? Nah, kalau ini karena kaitan dengan K3 maka harus kita cari gap K3. Kayak kamu ini kan udah belajar tentang K3. Ya sebetulnya tinggal diukur aja ya. Belajar K3 ya nanti diukur lagi kompetensi kamu nyampe enggak dengan ekspektasi perusahaan. Itu aja. Lanjut adalah komunikasi. Kayaknya kalau dalam suatu program, suatu standar, suatu operasi, penerapan nggak ada komunikasi, ya nggak bisa. Ya, itu. Orang bisu aja ada komunikasi, gitu kan? Wah gini kan, gitu. Ya, I love you, gitu kan, gitu. Ya, itu kan komunikasi kan, nggak perlu saya ngomong I love you, gitu udah bisa. Aja. Lebay ya. Tapi intinya bahasa isyarat benar. Dan itu komunikasi itu penting dalam organisasi. Rusaknya organisasi itu karena komunikasi. Itu. Ya. Jadi komunikasi itu barang yang sering kamu ucapkan setiap hari, tapi tidak memberikan dampak yang baik di dalam perusahaan. Berarti apa? Ada masalah dengan teknik komunikasi kita. Kebanyakan begitu. Kenapa bisa miskom? Contohnya tadi, itu bisa miskom. Kita ngomong top down, runner up. Nah itu bisa masalah. Padahal kalau bahasa saya runner up itu orang nomor 2. Tapi kamu kan enggak tadi itu kan. Nah itu dalam pelaksanaan. Nah berarti kenapa bisa komunikasi masalah? Karena ada gap pengetahuan, ada knowledge tadi, perbedaan. Makanya uji ngetesnya orang itu gampang. Kalau kamu satu mobil ke Bandung berdua sama Niken gitu ya, pasti TikToknya kan keren banget, amin pokoknya, asik bener gitu. Karena apa? Kamu selevel. Tapi begitu kamu sama saya, bisa nggak TikTokan sama kayak gitu? Kira-kira saya itu ngomong apa sama Pak Heri ini? Itu. Kayaknya kamu lama banget ini, nggak nyampe-nyampe ya gitu. Bener kan? Nah, begitu juga kalau kamu di organisasi, kalau ngomong sama teman kerja kamu enak, tapi begitu kamu ke Bandung sama manajer kamu, rasanya kamu kayak di neraka itu tempat itu. Walaupun AC-nya dingin. Iya. Satu mau ngomong apa. Nah, itu bisa nanti salah persepsi itu. Itu maksud saya. Jadi komunikasi itu nggak mudah. Makanya apa? Ya jangan salah. Makanya di dalam level itu jangan tempatkan orang yang bukan di tempatnya. Itu bisa bermasalah. Itu problem itu nanti bisa jadi miskomunikasi dan bisa masalah besar dalam organisasi. Jadi kadang-kadang orang menempatkan orang yang bukan pada tempatnya. Udah itu. Ya, kalau saya udah paham betul pengalaman, karena memang ya dulu yang saya hadapi ya orang-orang kayak gitu semua. Jadi nggak tahu. Jadi kita nggak bisa, ya, artinya dan komunikasi adalah potensinya paling besar di dalam organisasi ya komunikasi. Itu. Jadi sering kita bicara setiap hari ngomongin, kita sering berkomunikasi, tapi sering pula kita ada tidak benar dalam komunikasi. Masalah aneh ya. Setiap hari kita itu kan komunikasi, tapi hampir
Nah, aneh. Wah. Iya. Ya, kenapa bisa? Ya, ya tekniknya. Artinya, ya, eh, dalam mensosialisasikan kerja, program kerja, rencana kerja dan lain-lain itu, maka perlu dikomunikasikan. Ya, sering dalam kerjaan kan gitu. Kamu ngerti nggak? Dari Pak Eri kemarin ada kebijakan ini. Agak, gitu kan. Nggak tahu. Lu kok nggak tahu? Iya kan nggak ada yang ngomong, gitu kan. Nggak ada yang ini. Beritanya juga nggak ada di email, nggak ada di ini, nggak ada ini, semua nggak ada. Ngomong juga nggak. Nah, itu berarti ada ini. Jadi sering begitu. Oke ya. Nah, itu ya. Jadi lanjut seperti ini. Ya. Ini ada partisipasi dan konsultasi masih ya dalam komunikasi, hasil komunikasi. Ya. Oke. Nah, ini dilanjutkan setelah komunikasi adalah dokumentasi. Bicara ISO, bicara dokumentasi, karena Anda nanti adalah pertanyaan tentang bukti-bukti dan apa semuanya, termasuk adanya dokumentasi kebijakan, ruang lingkup, semua prosedur dan ini semua harus terdokumentasi dengan baik, ya. Itu. Jadi organisasi itu harus ada dokumentasinya. Nah, di samping itu juga ISO itu ada dokumen yang sudah out of date atau uncontrol, ada yang masih dipakai atau kontrol dokumen. Jadi kalau udah uncontrol maka tidak boleh dipakai untuk dalam praktek pekerjaan. Berarti dokumen itu udah usang, ya. Dan itu harus dikendalikan dengan baik. Lewat siapa? Lewat dokumen center atau orang ISO itu ada dokumen center yang dikelola dengan baik untuk supaya kita apa? Benar-benar menarik, merecall dokumen-dokumen yang sudah tidak dipakai dan menggantikan dengan dokumen baru, versi terbaru yang dipakai atau yang digunakan saat ini. Itu harus dikendalikan dengan baik agar apa? Dokumen bisa ini. Termasuk juga pengendalian operasi juga begitu harus dikendalikan dengan baik. Ya, karena operation itu adalah bentuk fisik pekerjaannya. Kalau dokumen adalah soft copy-nya, ya. Oke. Itu seperti ini. Dan terakhir dalam proses penerapan adalah tanggap darurat, ya. Tanggap darurat itu adalah kalau kondisi ada kejadian yang luar biasa, contohnya kecelakaan kerja, itu kita harus kebakaran, ya, atau bencana dan apa semuanya, itu adalah harus ada bagaimana responnya perusahaan itu dilakukan dengan baik, ya. Selanjutnya adalah ya di bagian pemeriksaan, ya, poin ini. Pemeriksaan itu ada pengukuran, evaluasi dan dilanjutkan dengan audit internal, ya. Oke. Nah, audit internal ini ya terkait dengan ya artinya apa? Mekanisme untuk mengecek ataupun istilahnya memastikan bahwa sistem ISO yang ada di perusahaan ini berjalan dengan baik, ya. Pemeriksaan itu harus tahu yang diperiksa apa dan ukurannya berapa itu sesuai atau tidak, ya. Kalau nggak sesuai berarti itu kita harus review lagi, ya. Ini adalah ya pengukuran itu berarti kita harus buat kinerjanya, ada targetnya, ada rencananya, ya, dan ada hasilnya semuanya. Pengukuran ini harus bisa direview dan bisa diperbaiki kalau ada kekurangan atau miss targetnya, ya, itu. Oke. Jadi
Evaluasi juga gitu. Jadi kalau dalam pengukurannya dirasa belum terpenuhi, tercukupi, atau miss target atau gagal target, maka harus dievaluasi untuk pemenuhannya. Maka mungkin dengan pola apa yang harus dijalankan supaya kedepannya tidak miss target lagi. Oke, selanjutnya penyelidikan insiden juga begitu. Insiden semuanya harus diselidiki, tidak boleh tidak ada data penyelidikannya, ya. Sampai apakah ini masalahnya ya kenapa bisa terjadi, apakah ini human error atau unsafe act atau unsafe condition, itu juga harus diperhatikan dengan baik. Setelah itu kita tahu dilakukan tindakan perbaikan, dan selanjutnya adalah untuk supaya tidak terjadi lagi dilakukan namanya tindakan pencegahan atau preventive action, ya. Ya, penyesuaian juga begitu sama. Ya. Nah, selanjutnya adalah pengambilan dokumen, ya. Nah, setiap dokumen itu, ya, atau record itu harus mudah dibaca dan dapat diidentifikasi dan ditelusuri. Ya, contohnya kalau kamu merasa bahwa membuat tulisan tangan itu susah, ya jangan kalau mau lakukan untuk membuat dokumen itu. Dokumen harus diketik dan apa supaya mudah. Terus untuk menggandakan dokumen, gimana supaya dokumen itu awet? Ya, kalau difotokopi sebulan 2 bulan luntur, gitu kan. Maka bagaimana? Mungkin dicari cara teknik dengan cetakan, printing dan apa. Ya, coba deh kalau itu, ya. Kadang-kadang kalau dokumen di fotokopi itu nggak boleh, sebetulnya. Karena dokumen fotokopi itu tidak bisa masuk dalam jangka waktu panjang. Ya, 3 tahun, 4 tahun aja udah hilang. Ya, itu. Ya, kayak kamu kalau ngambil ATM itu resipnya itu kan dapat resipnya ya. Itu sebulan aja udah hilang itu ininya. Atau polos putih. Iya. Indomaret apa itu udah hilang aja itunya dari resipnya. Maka biasanya kalau ada penting saya transfer atau ini dalam bentuk uang besar, misalnya saya foto dulu gitu baru ini. Ya. Oke, ya. Jadi pengendalian harus ini. Nah, selanjutnya ada audit internal. Audit internal itu adalah audit mekanisme yang dilakukan oleh organisasi dengan pola menunjuk orang-orang yang punya dedikasi yang baik untuk menjadi seorang auditor internal. Dan itu ditetapkan oleh perusahaan. Bisa dari departemennya, lintas departemen. Wakil dari HRD, wakil dari produksi, wakil dari logistik dan apa itu bisa untuk ditentukan atau ditetapkan menjadi tim auditor yang sifatnya ad hoc. Kalau sudah nggak dipakai, dibubarin. Nanti ditetapkan lagi, dibubarin kayak gitu ya. Karena memang itu bukan pekerjaan utama auditor itu kalau di dalam internal ya. Cuman itu adalah nanti kalau ada auditor dicabut dari sini, dicabut dari sebentar dipinjam. Maka supaya pekerjaan efektif di dalam perusahaan, audit internal itu biasanya setahun dilakukan sekali, 2 kali cukup lah. Kalau berkali-kali ya nanti repot gitu ya. Gitu. Oke, nah itu ya. Ini audit ya mekanismenya. Ya, yang penting kemampuan para auditor itu punya tanggung jawab, kompetensi, ketentuannya, laporan hasil dan lain sebagainya. Ya, baru yang terakhir di dalam konteks ISO 18000 adalah tentang tinjauan manajemen. Ruang tinjauan, ruang review itu harus selalu ada dalam pola organisasi. Nah, kalau tidak ada pola ini, maka kecenderungan pemimpinan itu nanti otoriter. Nggak mau direview, nggak mau dikritik, nggak mau nah ini. Makanya ini adalah pola yang tadi kamu bilang. Kalau dari bawah boleh nggak? Ya ini, tinjauan manajemen. Jadi ada usulan dari bawah, maka akan dibawa ke atas dan direview. Apakah kalau ini memang kesalahan dari manajemen, maka manajemen harus mereview lagi dalam bentuk new policy lagi. Ya, jadi new policy yang untuk membuat kebijakan yang lebih baik lagi. Ya, tuh. Oke. Jadi terakhir tinjauan ulang itu akan berisi tentang hal-hal hasil audit dan lain sebagainya. Ya. Oke, ini ISO 18000 selesai. Ya.
Apa tuh? Enggak apa-apa kalau mau nanya, mah. Gratis ini. Ada nanti ada. Oke, ya. Terakhir adalah kita bicara tentang audit. Ini masih ada satu. Ya. Nah, audit ini adalah ya kegiatan paling ujung dari sebuah standarisasi ISO. Jadi ISO itu endingnya adalah audit. Dan audit itu adalah untuk menetapkan bahwa ISO itu baik-baik saja atau tidak. Ya. Nah, dalam mekanisme audit, ya, di dalam referensi ISO 19011, maka dikenal ada dua audit, yaitu internal dan eksternal audit. Tadi di internal sudah kita bicara ya di awal tadi. Jadi ini internal adalah dilakukan oleh organisasi minimal 1 kali setahun atau per semester. Ya. Nah, ini sifatnya juga untuk membangun kalau ada pencegahan terhadap hal-hal yang tadi penyimpangan tadi. Karena sifatnya internal, maka ini bentuknya adalah untuk corrective action atau tindakan perbaikan. Ya. Tapi kalau eksternal audit, maka berpotensi kalau tidak bagus ISO, maka berpotensi untuk pencabutan sertifikatnya. Ya. Sebaliknya kalau baik, bisa juga berpotensi diberikan sertifikat atau diperpanjang sertifikat. Ya. Kalau ini dampaknya nggak ada, cuman kalau buruk ya harus diperbaiki benar-benar supaya nanti kalau waktu tiba gilirannya waktu eksternal audit, maka semuanya baik-baik saja. Kalau enggak, ya nanti akan ada masalah. Ya. Nah, dalam prakteknya audit itu ditentukan ada dua. Yang sifatnya sertifikasi untuk setiap 3 tahun, surveillance yang dilakukan sama seperti ini audit, tapi ini untuk yang pemeliharaan. Jadi setelah sertifikasi itu ada namanya pemeliharaan setiap tahunnya, ya itu dilakukan oleh pihak ketiga yang mengaudit itu. Nah, ya mekanismenya adalah tahun pertama atau tahun ini tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga itu selalu terus begitu. Nanti ya. Oke, jadi kalau ditanya sertifikasi itu berarti apa? Audit yang dilakukan untuk memberikan sertifikat ISO-nya. Tapi kalau surveillance adalah pemeliharaan ISO yang sudah diberikan sertifikasi pada perusahaan. Itu surveillance. Ya. Oke. Nah, tujuan audit ya pasti untuk mengetahui kesesuaian atau ketidaksesuaian, non-conformity atau conformity. Baik itu dari elemen mutu, lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja dengan persyaratannya, ya. Tuh. Kedua, menentukan efektivitas. Ketiga, memberikan peluang untuk perbaikan. Dan selanjutnya adalah memenuhi persyaratan sistem manajemen. Nah, jika audit, ya, misalkan Anda ini auditor, maka apa saja yang dipakai bahan untuk kita mengaudit suatu pekerjaan? Kamu bisa mengambil contoh dari diagram alirnya. Nah, mengaudit dengan mekanisme dari diagram alir itu paling mudah. Karena kamu bisa melihat bahwa diagram alir itu oke atau enggak oke. Itu dari situ bisa, ya. Kedua, bisa juga dari review dokumentasi sistem manajemen. Jadi ada dokumen review yang ya setiap tahun dilakukan.
Atau dengan cara apa? Peraturan atau perundang-undangan. Contohnya begini, ya, atau peraturan, ya. Misalkan usia karyawan masuk kerja itu adalah 18 tahun, ya. Manakala ada orang yang bekerja umur 15 tahun, berarti itu jelas. Berarti udah major. Ya, temuannya dia temuan audit dan bukan sifatnya lagi minor, tapi major. Major itu artinya besar, ya, bukan minor kecil. Kalau udah besar, berpotensi untuk pencabutan sertifikasinya. Ya, karena apa? Kesalahannya udah besar. Ya. Termasuk hasil diskusi dan observasi, kamu melakukan observasi dan juga dari hasil catatan audit tahun lalu, ya, atau audit sebelumnya udah dikoreksi belum, ya, dan lain-lain. Dan ini adalah teknik auditnya seperti ini, ya, itu teknik audit itu dari cek, observe, record, rekaman bukti, dan dengan wawancara. 4 aspek ini aja, ya, yang kamu lakukan, ya. Kalau audit dengan wawancara atau observasi, lihat setiap hari di situ atau lihat dalam gerakan apa yang kita lakukan. Record dengan data-data yang atau Anda buat itu. Ada penyimpangan enggak, ya? Itu. Oke. Dan selanjutnya adalah audit dokumentasi, ya. Di dalam ISO, ya, itu berdasarkan klausulnya, ya, baik itu dalam ISO 9000, 14000, 18000, itu ada klausul-klausulnya yang perlu kita audit dan periksa catatannya, rekodnya terlebih dahulu, dan dokumen terkendalikan. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah dari aspek laporan audit. Nah, laporan audit ini, ya, adalah bentuk audit yang dilakukan dan selanjutnya nanti dituangkan dalam bentuk laporan. Nah, laporan itu harus mengkomunikasikan fakta yang baik, ya. Jadi tidak ada opini. Jadi kalau audit itu kayaknya kesan saya perusahaan ini jelek deh, itu nggak boleh. Itu opini namanya, ya. Harus pasti. Saya mengatakan jelek perusahaan ini. Kenapa? Dasarnya ini itu. Kalau baik, katakan baik. Tuh. Jadi ini. Jadi tidak boleh ada kesannya, ya. Harus berdasarkan bukti. Mengungkap fakta. Nah, jadi bukan asal bunyi, ya. Kedua, mengkomunikasikan kelebihan, ya, strength, ya, dan weakness-nya, kekurangan. Yaitu laporan audit, ya. Makanya apa? Kita harus kalau dalam closing speech itu berdasarkan audit yang kami lakukan, misalkan selama 2 hari, 3 hari di perusahaan Anda, beberapa yang kita bisa berikan reportnya. Pertama, misalkan ISO 9000, 14000, dan 9000 masih sangat terjaga di dalam perusahaan ini dengan baik, misalkan. Itu misalkan kenapa saya mengatakan itu? Karena alasan-alasan yang bisa menguatkan dari apa yang dalam perusahaan. Semua saya melihat, ya, masih sistem terjaga dengan baik, prosedurnya terjaga baik, dan semua terjaga baik. Walaupun memang ada 2 atau 3 yang menjadi temuan, itu tidak menjadi masalah, tapi secara overall 90% masih terjaga dengan baik. Weakness-nya memang ada beberapa staf atau kelemahan dari organisasi yang mungkin tidak incas secara direct, ya. Jadi mengakibatkan kontrol sistemnya atau pola pengendaliannya menjadi agak sedikit lemah. Dan inilah yang menjadi perbaikan, ya, antara nanti kesesuaian, tidak sesuai terhadap standar, prosedur, maupun dalam hal observasi. Dan sifatnya dalam laporan audit tidak boleh mengeneralisasi. Jadi kayaknya kalau misalkan Anda mengaudit di Departemen QA, Anda mengeneralisasi bahwa semua organisasi ini sama buruknya dengan QA. Itu nggak boleh. Jadi misalkan ini di sini nih,
ya kelas ini gara-gara ke satu orang ini buruk, saya mengeneralisasi semua orang buruk. Itu tidak boleh dalam konsep auditnya, ya. Oke. Dan terakhir adalah ya berfokus pada sistem, bukan orang, bukan bicara like or dislike. Enggak. Hah? Iya, gitu, memang begitu ya. Di negara kita itu kan semua kan ya eh, like or dislike ya. Sama orang yang gak disukai tajam, yang sama orang yang dicintai tumpul. Sama teman tumpul, sama lawan tajam. Oke ya, itu yang ada di dalam audit, simple, singkat. Nah, sekarang kita exercise seolah-olah Anda ini adalah auditor perusahaan. Jadi kalau ada case seperti ini, ya kira-kira ini jenisnya apakah temuan atau tidak, ya itu. Oke, nggak usah ini terang. Oh, hmm. Oke ya. Sekarang kita mulai kasus nomor 1. Tahun lalu, temuan atau bukan? Temuan. Kalau ada kecelakaan harus ada investigasinya. Kalau tidak ditemukan kegiatan investigasi berarti masalah gitu kan. Temuan ya. Kamu harus paham. Ya, bacanya pelan-pelan. Temuan apa bukan? Bukan, Pak. Bukan temuan ya. Alasannya pertanyaan pertama. Sekarang logika. Kebijakan itu dibuat untuk siapa? Nah, kalau seluruh karyawan artinya seluruh karyawan harus tahu dong. Kalau nggak tahu berarti temuan bukan. Ya temuan lah. Kan gini nanti ya. Jadi kalau kalau misalkan mekanismenya semua karya itu dari sosialisasi belum. Ya. Kalau nanti misalkan disosialisasikan bisa lewat training. Nanti dilihat 3 orang itu yang di data bandel sudah mendapatkan training tentang kebijakan belum? Kalau sudah, berarti ya kita bisa clearkan bahwa dia sudah pernah menerima, cuman dia mungkin nggak bisa menjelaskan karena apa? Mungkin kelupaan atau apa. Nanti kan actionnya paling suruh ini. Jadi intinya tidak boleh satupun dalam karya itu tidak mengerti tentang kebijakan mau itu mutu, K3 dan apa. Karena itu kebijakan yang harus dilakukan. Setelah itu harus dilakukan. Jadi makanya kalau orang ada beberapa banyak, misalkan 3 orang, berarti ada kemungkinan mungkin lebih besar lagi. Dan itu harus dilakukan training lagi, gitu loh, atau sosialisasi lagi, ya. Yang oke, temuan. Ketiga,
Alasannya? Ah, kayak dicubit ya, masih dianuin ya. Jadi intinya tidak boleh karyawan atau siapapun itu menggunakan dokumen atau ya instruksi kerja yang sudah tidak dipakai. Ini kan nggak berlaku. Jadi ini yang namanya uncontrolled dokumen. Ya, makanya biasanya dokumen-dokumen yang sudah tidak dipakai itu satu dikasih stempel, tek, uncontrolled itu. Nggak apa-apa, karena apa? Jadi uncontrolled itu juga bisa dimusnahkan, juga bisa disimpan untuk dokumen bahwa perjalanan dokumen dari yang mulai pertama, kedua, ketiga, empat, lima itu ada sejarahnya gitu loh, ya itu. Jadi tapi yang penting dalam prakteknya nggak boleh dokumen yang sudah tidak gitu ya ini. Hah? Kok bisa? Kok bisa begitu ya? Siapa kamu ini di sini? Mengerikan. Oke, lanjut ya. Ini oh, produk sistem 00011 muan ya. Jadi karena prosedurnya mengatakan harus minimal sekali dalam setahun melakukan pengukuran, tapi dia tidak melakukan berarti temuan. Lanjut. Sebelumnya dalam audit internal sebelumnya, temuan yang terkait penanganan ceceran bahan kimia belum dilakukan tindak lanjut berupa tindakan perbaikan dan pencegahan prosedur sesuai PS 022. Ya temuan lah, kan belum dilakukan ya. Iya, makanya itu tadi. Dela tadi di sini. Ya. Jadi belum dilakukan berarti apa? Dia udah ada temuan tahun lalu, harusnya kan diperbaiki. Dia enggak, itu nakal berarti ini. Ya. Dia diam aja. Berarti dia memang enggak senang mau kerja itu. Maunya jadi nganggur aja. Nah, lanjut. Kenapa? Ya, contohnya begini. Kamu belum pernah belajar naik mobil, kamu melakukan nyetir mobil. Jadi ditemukan seorang auditor internal belum pernah mengikuti pelatihan, tetapi sudah melakukan audit internal terintegrasi.
Ya kalau misalkan orang menjadi internal auditor itu diawali harus dengan training dulu. Harus ada nanti kompetensinya dulu. Kalau dia nggak punya kompetensi melakukan audit, ya nggak bisa. Makanya di dalam perusahaan ini tidak semua karyawan bisa melakukan audit, ya kan? Yang ditunjuk oleh perusahaan dan ditunjuk itu bukan hanya sekali dulu. Begitu diberikan ketetapan menjadi auditor, maka selanjutnya auditor harus di training dulu sebelum nanti dia terjun. Iya, kalau itu kan begitu ditetapkan langsung dia audit ya nggak bisa. Temuan. Nah, nggak bisa. Oke, lanjut. Ya. Oh, temuan ya. Emisi pencemaran udara selama setahun ada 2 bulan yang melampaui baku mutunya. Namun auditor tidak menemukan bukti upaya perbaikan. Berarti ini temuan. Oke, 8. Ya, temuan. Kenapa? Tidak ditemukan. Baca dengan baik. Ya, temuan. Kenapa masalahnya? Sekarang kelas itu ada, harus diidentifikasi resikonya enggak? Kalau tidak ada berarti temuan kan? Ini tidak ditemukan identifikasi berarti apa? Pekerjaan kelas itu nggak tahu resiko bahayanya, nggak tahu gitu loh. Kamu dari, nah ini yang namanya salah komunikasi begini, memananya nggak bisa. Jadi tidak ditemukan identifikasi, kamu menganggap ini tidak temuan ini. Nah kalau nggak ada identifikasi resikonya, kamu tahu nggak ngelas ini resikonya apa? Ya nggak tahu dia. Yang setahu saya paling ngelas ini bisa kebakar doang, Pak. Itu aja cukup. Tapi bisa macam-macam, kena macam-macam, bahkan bisa ini kan dia nggak tahu harus ada ini. Bahaya nggak? Oke, ya, pasti jelas ya. Nggak menggunakan APD kok ya. Oke, bis. Nah, ya, ya. Jadi nanti kisi-kisinya ya. Pertama tentang apa itu ISO. Apa itu ISO dan termasuk seri-serinya. Ya, macam-macam kan? Hah? Seri. Serinya kan banyak ya. ISO itu ada 9.000, 14.000, 18.000, 19.000, 11.000, 22.000 dan apa semuanya itu seri. Nah. Dan kedua ya tentang ISO 9001 versi 2008 dan versi 2015. Nah, ya, yang versi 2008 dan versi 2015. Ya, versi 2008 2019. Kamu ingat nggak 2015 tuh 2001, 2008. Karena kemarin ada di materinya kan 2008 apa 2019 apa ya.
VS-nya kan ada, versusnya kan ada. Ya. Nah, 2015 itu kan pendekatannya apa? Resiko dan opportunity ya kemarin itu, sama satunya pendekatan proses gitu loh. Oke. Ya, terus ISO 14.000. Kemarin ISO 14.000 itu apa? Terus siapa saja interest party yang terlibat, yang kepentingan siapa saja. Kemarin kan ada pemerintah, ada perusahaan, ada LSM, ada konsultan, ada badan membuat sertifikasi semuanya. Itu kan? Hah? Dan organisasi apa saja yang terlibat. Ya. Pemerannya. Terus 18.000, apa 18.000 itu? Ya, ya udah yang kamu pelajari ini barusan. Sama audit tadi. Apa tujuan audit dan nanti ya itu tadi temuan itu kamu nanti ada temuan ya ada apa hasil auditnya apa? Apakah ini kategori temuan atau tidak? Kalau kategori temuan apa alasannya? Kalau tidak apa alasannya? Nanti tinggal ngisi di kolom aja. Oke, kalau nggak ada absen ya. Ya. Yang online pada masih semua? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Oke, kita absen sekarang. Yang nanti yang online ini ya, apa namanya? Untuk kisi-kisi tadi sharing ya sama yang offline. Iya, Pak. Iya, Pak. Siapa? Iya, Pak. Kan sekarang Artika Filja. Ada? Hadir, Pak. Ya, hadir. Hadir apa? Ajeng Ari. Apri Setiono. Apri ada nggak? Hadir, Pak. Ayudhya Savitri. Cindy. Hadir, Pak. Tumben ya. Dede Ismail. Dela. Dwi Ayu. Saya, Pak. Yo. Faizah. Abimanyu hadir, Pak. Ya. Farida. Vina. Kita ada. Isna, ada Isna? Jihan? Hadir, Pak. Hadir. Mardiana? Hadir, Pak. Hadir. Nadira? Niken? Novia? Nindya nggak dipanggil, Pak. Putri? Rahma? Pak. Apain? Halo. Skania? Ya, Skania ada Skania. Pak, Nindya nggak dipanggil, Pak. Hah? Nindya. Oh, India. Udah tadi?
Ya, Ada, Nindya, ada Nindya. India. Oke. Umi Hani, Hadir, Pak. hadir ya. Windas, Hadir. ya. Hadir. Hadir. Yulia Eka. Oh, Yunisa. Yang IT sekarang Afgar ada Afgar. Afgar ada IT. Ala Firmansyah. Hadir Pak, hadir. Siapa ini Ala? Ya, hadir. Afgar ada Afgar. Kerja kayaknya Pak, kerja Pak. Ya. Pak, kerja. Oke, hadir. Aldi Rizal. Kerja Aldi Pak, Rizal dia ada? masuk Alfa Pak. Hah? Kerja dia di Alfa Pak, jadi kerja masuk shift malam. Alfredo. Ardian ada Ardian. Ardian izin Pak, tadi Pak. Ardika ada Mas. Ada Pak, ada hadir. Bima ada Bima. Hadir. Dela ada Dela Safitri. Hadir, Pak. Hadir. Ada Dela. Ya, hadir, Pak. Saya Pak. Hadir, Pak. Dominik. Saya hadir Pak. Hadir saya. Dominik Pak. Farhan. Hadir. Melva. Saya Pak, hadir Pak. Muhammad Julisar. Hadir Pak, hadir. Muhammad Arya. Hadir Pak, hadir. Mantap. Muhammad Nur Muzakirillah. Hadir. Muhammad Nurdin. Hadir Pak, hadir. Rizaldi. Hadir Pak. Putra Herlambang. Hadir. Putra Pak hadir. Rizvandi. Rizvandi ada Rizvandi. Ada Pak. Yarman ada Yarman. Ada. Hadir Pak. Zulfikar. Zulfikar hadir Pak. Oke dah. Sip. Thank you semuanya ya. Ya Pak, makasih. Makasih Pak, terima kasih. Selamat malam Pak. Karimah ya. Ya Pak. Oh iya Karimah. Karimah ada. Oke ya. Saya pikir sampai di sini dulu ya. Ini pertemuan terakhir yang kita lakukan hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bisa Anda pahami, paling tidak Anda menjadi lebih tahu tentang K3 dan ISO. Sehingga nanti dalam prakteknya Anda akan mudah. Oke ya, nanti silahkan belajar. Materi semua sudah saya kasih ya, baik untuk AB maupun dari MI juga sudah saya kasih semuanya. Sampai dengan audit yang tadi kalian belajar semuanya. Jadi kalau tidak ada lagi, saya akhiri sampai di sini, sampai ketemu mungkin semester yang akan datang kalau masih ketemu dengan saya.